Allah itu kepengen ngetokno nak Islam ora kaya wong Arab. Jadi Allah ingin memperlihatkan nak Islam itu tidak hanya milik orang apa? Arab. Justru itu Allah bikin mujtahid itu rata-rata itu non Arabi. Itu yang menjadikan tiang Indonesia sekali nekuni tafsir yo alim tenan. Artinya orang yang alim di Indonesia kados mas saya Sarang Lirboyo itu putih-putih nggih ngalim. Mun sampean ora usah kuwatir ati. Wae sampean misalnya alim teng Indonesia, teng Mesir gitu tetap alim. Napa malih teng Ethiopia tetap alim. Teng Somalia gitu tetap alim. Teng Rwanda napa malih. Asal alim betul ya di Indonesia. Sekolah pertama cerita Alfiyah sekaligus sepaket. Dulu Alfiyah itu dikarang orang yang sebetulnya tidak Arab. Imam Muhammad bin Abdillah bin Malik namanya itu. Ibnu Malik itu yang Spanyol. Beliau tidak ngerti Arab Fusha, juga agak ngerti Arab Amiyah. Imam Sibawayh itu orang Persia, sekarang Iran. Imam Ghazali itu juga Iran, juga Persia. Mbah Maimun itu guru kula sering cerita, beliau murid Mbah Karim, kakak angkatanipun Kiai Anwar Mansur. Allah itu kepengen ngetokno nak Islam ora kaya wong Arab. Jadi Allah ingin memperlihatkan nak Islam itu tidak hanya milik orang apa? Arab. Justru itu Allah bikin mujtahid itu rata-rata itu non Arabi. Abu Hanifah itu orang Irak itu Muwalladin. Imam Sibawayh itu orang Persia. Imam Qurtubi yang ngarang tafsir Qurtubi yang terkenal itu juga orang Spanyol. Karena Allah ingin mengingatkan ulang Nabi tiang Arab ini di Arab turunan. Mergi mbah-mbah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini tiang Aryaniul asli. Dia Nabi Ibrahim tiang budi Aryani. Mulane kathah tokoh-tokoh teng Jawa niku jenenge Arya Penangsang. Arya iku margane Nabi sinten? Ibrahim. Mulane dawuh ulama-ulama untuk menunjukkan bahwa Islam itu milik semuanya. Nabi uga ada mbah-mbah asmane Ibrahim. Ibrahim Aryaniul asli, tiang Musol. Musol niku daerah Irak. Kemudian pindah teng Palestina. Nabi Ibrahim garwa kalian Siti Hajar, niku tiang Mesir. Kecilnya Nabi Muhammad SAW niku disusui kalian Imro'atun Badawiyah. Asmane Halimah napa As-Sa'diyah. Jadi pada diri Nabi ana unsur wong desa sing lugu. Gini ku Ummuhu Al-Murdi'ah. Gini ku asmani sinten Halimah As-Sa'diyah. Wonten darah Aryaniul asli. Gini ku Nabi Ibrahim. Wonten darah Mesir. Gini ku Siti sinten Hajar. Mulane wong alim alamah kuatah sing jebolan Al-Azhar. Nggih kathah sing tiang Irak. Kathah sing termasuk sak mangke tiang Indonesia. Terus jenengan sing khatam Quran, khatam Alfiyah sing bangga justru berkahnya dikarang orang yang tidak Arab ini nunjukno bener-bener agama Islam rahmatal lil alamin boten lil arabiyin. Nah kula suwun alumni te santri sing irunge pesek-pesek sing rapati di dhuwit tunjukno meskipun nggak punya uang tapi punya alfiyah. Maksudnya sing paham tapi boten saya boten. Mau pun tenang mawon boten ngarah kula tes. Mergo ngetes jenengan rugi. Nak ra iso kiyaine isin. Nak iso iku dianggap paketan, dianggap deal-dealan ini, dianggap kata serilitis so ngoten niku. Kalau tak cerita sidik, kenapa Alfiyah itu menjadi berkah? Alfiyah itu dikarang orang setelah matang. Dirian tidak sehebat itu. Gurunya Alfiyah itu ahli qiraah sab'ah, namanya Imam Sakhawi. Di antara gurunya asmane Imam Sakhawi. Sehingga Alfiyah ketika berbeda dengan jumhur itu mesti berdalil wajah-wajah yang ditetapkan di Al-Qiraah, Qiraah Sab'ah maksudnya. Misalnya niki contoh ya, karena ini acara Alfiyah sekaligus ini satu paket ya. Nadoman Sorof sing dikarang Mbah Maksum Ali Kuwaron. Mbah Maksum Ali niku mantunipun Mbah Hasyim. Niku damel Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Riyen Bali Maksum Jogja, nggih keluarga kula saking Lasem. Niku nggih ngarang Sorof. Ini penting kalau aturakan Sorof ini sudah satu partai karena tidak mewakili kaidah yang seluruhnya ada di Alfiyah. Misalnya
madda yang mudu maddan, beliau milih muda lata muda. Harusnya secara kaidah tetap muda lata muda, terus diulang 2 kali umdud lata muda. Karena aturannya memang jasmin wasib hil jasmi takhirun kufi. Napa jasmin wasib hil jasmi takhirun kufi. Sehingga di Quran itu ada mayyar tadda minkum pakai idgham, juga ada wa mayyar tadid pakai fakul idgham. Jadi boleh memilih. Sehingga kita terbiasa dengan lughat-lughatul Quran yang memang banyak pilihan. Ada yang fakul idgham kayak wastafziz. Ada yang lafadz yang sama diidghamkan. Kayak wa may yusyaqillah dan seterusnya. Nah, Alfiyah itu dikarang orang yang menekuni qiraat sab'ah. Ini asmanipun Imam Sakhawi. Sehingga beliau ketika damal qaidah wa audu khafidin lada atfin ala dhamiri khafdin laziman qajuila wa laysa indi laziman isqat ata fin nasri wan nazmi sahihi musbata. Imam Hamzah itu ahadul qurra as-sab'ah, asmane Hamzah. Niku nak maca niku wattaquwa alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Terus wal arhami diatafkan ke bihi. Artinya apa? Domir sing majrur tapi boten audul khafid, boten bihi wabil arham tapi bihi wal arham. Sehingga menurut Alfiyah boleh orang mengatakan marortu bika wa bi zaidin. Juga boleh marortu bika wa zaidin atau marortu bihi wa bi zaidin, tentu boleh. Juga boleh marortu bihi wa zaidin. Kayak qiraahnya Imam Hamzah wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Bukan wal arhama tapi napa? Wal arhami. Jadi wal arhami atfun ning gone dhamir hi yang majrur bi harfil jarri tanpa mengulang huruf napa? Jar. Itu jenenge wa audu khafidin lada atfin ala dhamir khafdin laziman qajuila walisa inti lazim. Menurut saya tidak lazim, tidak harus, karena ada qiraat sab'ah yang baca wal arhami atfan ala bihi yang majrur dhamir yang majrur bi harfil jarri min ghairi i'adatil khafid tanpa mengulang huruf napa? Jar. Akhiripun meskipun kita ini punya al-amsilah atau sirfiyah yang luar biasa, gadah sorofipun Bali Maksum kathah lah. Tapi di fi'il amar atau mudhari' yang madzum itu tetap kita punya pilihan 2. Lam yamudda atau lam yamdud. Karena itu disebut jasmin wasib bil jasmi takhirun kufi. Makanya min balaghatil Quran itu semua lughat fasihah yang digunakan orang Arab niku mesti teng Quran wonten. Kados sing diceritakno Alfiyah nggih wa fuqahai sumud ghamun fisakan, terusé ada riwayat yang bersifat nakal. Wa qarna fikrirna wa qarna wakirna fikrirna wa qarna nukila. Terus normalnya itu kan qarra yakirru, nggih, qarra yakirru. Terus ketika fakul idgham yakrirna, nanti fi'il amarnya ikrir. Ikrir terus mengalami proses idgham, itu terus roknya hilang satu. Nah, rok yang hilang ini harokatnya dikasihkan depannya. Makanya ditulis sama kirna. Kirna tapi wakai fi'il amar untuk jamak niswah. Imam Asim baca korna wa korna fi buyutikunna. Maksud kula niki dirungokno nggih kangge sing tesih belajar. Jangan karena bentuknya korna kemudian Anda mengira dari jamak niswah yang fi'il madhi, misalnya korot, korota, korna, boten. Korna di surat itu, di ayat itu adalah fi'il amar khitabun li azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ku kan khitab wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholat wa atina zakat. Intinya monggo berkahnya Alfiyah ini orang bisa mengurai lafat-lafat yang coro dohir itu membingungkan. Terus contoh malih contoh malih penggunaan 2 tak di depan. Kalau sampean pertama ngaji itu kan bingung, tanazzalul malaikatu warruh. Dikatakan fi'il madhi tidak maftuhul akhir, dikatakan fi'il mudhari' enggak ada wazannya. Ujuk-ujuk tanazzalu. Berkahnya Alfiyah itu bisa diurai. Wa ma bita ini betudi qad yuktasar fihi alatta kata bayanul ibar. Jadi artinya itu tatanazzalul malaikatu, berhubung ada 2 tak terus kena kaidah boleh dibuang 1 menjadi apa? Tanazzalul malaikatu. Dan hebatnya Quran kalau ada 2 lughat yang sama-sama fasihah itu mesti dipakai dua-duanya. Di juz 24
Itu innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Pakai orisinil dua letaknya masih. Tapi di surat Al-Qadr tanazzalul malaikatu war. Sehingga para peneliti Quran itu ngerti betul betapa Quran ini fi ghayatil fasohah karena semua istimalul arabi itu dipakai. Nah kita wow balik malih jenengan ganti yang Indonesia lah, wong Jawa. Untuk menunjukkan bahwa Quran itu milik semuanya. Orang yang tidak Arab, kados Imam Nawawi, kados Imam Qurtubi itu orang Spanyol. Itu banyak yang menjadi mufassir besar karena berkahnya Quran pakai al-lughatul fusha. Dan kemudian para pembuat grammar Arabic grammar ini semuanya pakai al-lughatul fusha sehingga terus Quran itu bisa. Ini kalau ngaji serius, pokoknya jenengan ngundang kula bener tapi pisan kok. Nak keduaan pun rati haram. Artinya bener ngeten. Saya termasuk orang yang neliti Quran gitu tenanan, neliti Alfiyah gitu tenanan. Maksudnya gitu tenanan profesional, buatan krono kepengen diundang buatan. Wah nak sampean kepengen alim niku mpun nyanyi kula mawon. Itu ukuran paling gampang itu. Misalnya begini. Ghoza yahzu. Kan kalau kena amar kan kena nafi kan lam aghzu. Ya lam aghzu. Lafadz yang sama kalau itu ada secara bacaan tapi tidak. Misalnya Sayyidah Maryam ngendikan anna yakunu li hulam walam yamsasni basar walam aku bahagia. Napa walam aku? Zahirnya itu kan yang pola seperti itu adalah apa? Nakis wawi yang kena huruf napa? Nafi. Yahzu jadi apa? Lam yahzu. Kalau pakai mutakallim berarti apa? Lam ahzu. Tapi di kasus walam aku itu enggak. Alfiyah dengan gampang dengan gamblang ngendikan wamin mudhari indikana munjazim tuhdhafu nunun wa wa khatfumal tuzim. Jadi potensi seperti itu tuh tidak mesti khatfu harfil illah, ternyata ada potensi yang besar yaitu dari kana yakunu yang madzum itu boleh nunnya apa? Hilang ya, yakunu yang madzum itu boleh nunnya apa? Hilang. Sehingga walam akun bahagia menjadi apa? Walam aku bahagia. Itu mirip juga di surat yang sama di Maryam fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatin setelah surat awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'an. Artinya apa? Berkahnya Alfiyah orang nggak mesti mengira oh ini nakis wawi makanya huruf ilatnya dibuang karena ada jazim, enggak. Berkahnya Alfiyah orang ngerti ini jangan-jangan dari lafadz yakun. Apa dari lafadz apa? Yakun terus masuk kaidah wa min mudhari indikana munjazim tuhdhafu nunun wa huwa khatfumal tusi. Itu yang menjadikan tiang Indonesia sekali nekuni tafsir yo alim tenan. Artinya orang yang alim di Indonesia kados mas saya Sarang Lirboyo itu putih-putih nggih ngalim. Mun sampean ora usah kuwatir ati. Wae sampean misalnya alim teng Indonesia, teng Mesir gitu tetap alim. Kalau malih teng Ethiopia tetap alim. Teng Somalia gitu tetap alim, teng Rwanda napa malih asal alim betul ya di Indonesia. Saya Nawawi itu yang Banten, saya Nawawi Al-Jawi, saya Mahfud malah saya Mbak Eksan Jampes itu yang Kediri Jampes. Ini kok sekali ngarang itu sudah ada kelihatan nak tiang Jawa, napa tiang Maron, boten kelihatan sama sekali, nanti tiang Maron boten. Karena fasohanya itu. Kalau nak maca karangane Syekh Mahfud At-Tarmasi napa At-Turmusi. Itu juga mirip kados maca kitab I'anatul Thalibin. Mbah Hasyim ketika ngarang Al-Jasus fi Tahrimin Naqus, Mbah Hasyim itu muridnya Syekh Mahfud. Niku nggih terus kaya ora maca karangane wong Tebuireng, kaya maca karangane wong Arab. Karena apa? Allah ingin membuktikan kalau Quran itu Islam semuanya itu rahmatal lil alamin. Kula niku baca kitab banyak dari karangan orang-orang non Arab. Kados karanganipun Imam Sibawayh, imam-imam yang lahir tenggene Spanyol. Makanya wonten klub terkenal itu jenis El Barca, tulisannya gitu Al Barokah nih, wong riyen jajane Islam nih. Banyak tulisan di Spanyol itu Arab nih. Istana Alhambra yang ditulis Alhambra niku tulisannya Alhamra, Istana Merah. Qurtubi Cordova niku Imam Malik itu Muhammad bin Malik niku Al Qurtubi. Sing ngarang tafsir sing terkenal niku nggih Imam Qurtubi. Niku orang-orang non Arab sekali ngarang kitab niku fusha itu persis kalian wong Arab sing fusha. Kados wau sing kula critakaken. Terus kula cerita beberapa, maka ini kan khatam Quran kalian Alfiyah.
Dulu Nabi itu pernah punya tamu. Tamunya itu menawa rapati ngaji huruf ibdal. Akhruful ibdali hadak tumutia. Jadi Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Karena dalam Arab sebagian itu Nabi itu orang yang diceritain Allah untuk menceritakan hukum Allah ke manusia. Jadi Nabi itu man nabba'ahu Allah, orang yang diceritain Allah untuk cerita hukum-hukumnya Allah pada manusia. Sebab itu di semua bentuk fiilnya itu masih pakai mahmuslam. Misalnya Nabi ibadi ani anal ghafur, pakai Nabi. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Nabi Adam ketika konflik dengan malaikat, Allah ngetes malaikat ambiuni bi asma'i haula, masih pakai mahmuslam. Tapi setelah menjadi isim fa'il atau isim maf'ul, nabiun itu menjadi nabiyun, ditakfif hamzah menjadi apa? Ya. Nabiun menjadi apa? Nabiyun. Sehingga jangan kira nabiyun itu nakis ya'i, bukan. Dia adalah hamzah yang ditakfif menjadi ya. Sebab itu nanti kalau sampean ngaji sab'ah, itu aja baca qad aflahal mu'minun. Sebagian baca apa? Qad aflahal mu'minun. Allahu yastahzi'u, sebagian baca apa? Allahu yastahzi. Karena apa? Pola-pola hamzah menjadi ya kalau ba'dal kasrah, menjadi wawu kalau ba'dal dhammah, menjadi alif ketika ba'dal fathah, itu pola yang dipahami betul oleh Ibnu Malik. Makanya kadang orang tidak apa? Adimus syani. Orang bilang qad aflahal mu'minun, bukan mu'minun. Nah, sorof tadi balik lagi tentang sorof. Sorofnya Mbah Mak Somali Jombang itu, Kuwaron Jombang itu ikut partai yang acak. Ini buatan kritik, buatan ini cerita ilmu. Mbah Mak Somali gak seneng. Misalnya ya, amanah, coba sampean, amanah yu'minu imanan. Itu kan gak fair. Amanah diiklal, amanah asluhu, amanah ala wasni af'ala. Istamat hamzatani soal fa'udilat asani yang alifan fasoro amanah. Yu'minu gak diiklal. Imanan dielal lagi. Lah kok aneh, madi dielal, mudhari tidak, masdar dielal lagi. Maka sebagian qiraah ya sudah, kalau dielal semua. Berarti apa? Amanah yuminu imanan. Sebab itu ketika kita ngaji sab'ah ada hamzah menjadi wawu, ya terus biasa wae. Ya mau balik-balik teng alfiyah. Alfiyah menyediakan itu semua. Terus cerita malih, dulu sahabat itu kan banyak yang orang-orang Arab, orang-orang pedalaman yang hanya tahu satu bahasa. Niku ketika Nabi ngendikan membaca Al-Quran, maksud itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sahabat mboten nate ngaji alfiyah, mboten nate mondok teng Maron, mboten nate. Napa malih untuk ijazah mboten nate. Itu sahabat itu bisik-bisik. Adalan amdalan itu tadi baca dal apa dal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sahabat itu ingat betul. Itu dal, Nabi tadi jelas. Nabi itu kan fasih. Itu dal, fahal mim muddakir. Akhirnya sahabat diskusi. Loh itu maknanya ingat kok pakai dal. Yang maknanya ingat itu dal. Ya saya ulang lagi. Quran ini saya mudahkan untuk diingat. Apa kamu ingat? Makanya nggak usah dites, nanti kalau ternyata nggak ingat kan repot. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Adalan amdalan, semuanya jawab dal. Sahabat bingung kan, kalau dal yang maknanya ingat tuh dal, bukan apa? Dal. Semenjak itu terus para ahli nahwu ngerti dzakaro bidzal. Anut wazan ifta'ala menjadi apa? Ittakaro, apa? Ittakaro. Terus kena iklal to tafti'alin rudda isramud bagi fidana wasdat dari jalan bagi. Kemudian terus ngerti zakaro menjadi apa? Takaro dulu pakai ta ifta'ala, kemudian kena kaidah harus diganti apa? Dal, berarti taknya ifta'ala diganti dal, kemudian ada dal ketemu dal, dalnya yang diidhofkan ke dal, akhirnya menjadi apa? Iddakar. Dan itu Quran pakai itu. Ada yang bentuk isim fa'il kayak fa'al mim muddakir, ada yang bentuknya fi'il madhi kayak di cerita Nabi Yusuf, wadda karo ba'da ummatin, apa? Wadda karo ba'da ummatin. Kayak apa? Jadi niki nak alumni sing tahun niki ora pinter kebangetan.